Dituduh punya rencana setan oleh Rusia, AS bantah punya senjata biologis. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield membantah segala tuduhan pejabat Rusia atas program senjata biologis AS di Ukraina. Belakangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut aktivitas biologis militer Washington di Ukraina sebagai rencana setan, lapor kantor berita Rusia, RIA Novosti. Menanggapi hal tersebut, Dubes Greenfield menyampaikan bantahannya. Minggu lalu, kami mendengar dari perwakilan Rusia soal teori konspirasi yang aneh. Minggu ini kami mendengar lebih banyak lagi dari mana asalnya. Hal-hal terdengar melalui email berantai dari beberapa sumber gelap internet. Presiden Biden memiliki kata untuk pembicaraan semacam ini, kata Greenfield. Demikian disebutkan dalam situs US Mission Senin 4 April 2022. Seperti yang saya katakan 1 minggu lalu, Ukraina tidak memiliki program senjata biologis. Tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina. Tidak di dekat perbatasan Rusia, tidak dimanapun. Hanya ada fasilitas kesehatan masyarakat. Dengan bangga saya katakan didukung dan diakui oleh pemerintah AS, Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah, serta lembaga internasional lainnya. Dalam pernyataannya, Greenfield malah menyebut Rusia yang telah lama mempertahankan program senjata biologis. Faktanya Rusialah yang telah lama mempertahankan program senjata biologis yang melanggar hukum internasional. Rusia yang memiliki sejarah penggunaan senjata kimia yang terdokumentasi dengan baik. Ini adalah Rusia yang merupakan agresor di sini. Itu adalah operasi Rusia yang meracuni Alexei Navalny dan Sergei dan Yulia Skripal dan agen saraf. Rusia yang terus mendukung rezim Assad di Suriah dan melindunginya dari pertanggungjawaban ketika PBB dan OPCW telah mengkonfirmasi bahwa Assad baru-baru ini menggunakan senjata kimia selama beberapa tahun terakhir. Dubes Greenfield menyebut bahwa AS tidak akan menghargai disinformasi atau teori konspirasi Rusia. Kami akan terus membunyikan alarm dan memberitahu dunia kemana arah Rusia menurut kami. Dan kami akan mengingatkan dunia bahwa Rusia telah berulang kali berbohong selama beberapa minggu terakhir. Terlepas dari semua bukti yang dapat kami lihat dengan mata kepala sendiri, itu memberitahu kami bahwa mereka tidak akan menyerang Ukraina, terlibat dalam perang pelatihan, perang dan tertarik pada diplomasi. Badan Antariksa Rusia atau Roscosmos menyatakan akan terhenti bekerja sama dengan NASA dan Badan Antariksa Barat lainnya seperti ESA di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Pernyataan itu dilayangkan oleh Direktur Roscosmos Dmitry Rogozin belum lama ini, yang mengacu pada sanksi internasional terhadap Rusia. Dia mengatakan kerjasama antara Badan Antariksa negara lain hanya akan dilanjutkan setelah sanksi itu dicabut. Tujuan sanksi adalah untuk memburu ekonomi Rusia, menjerumuskan rakyat kita ke dalam keputusan dan kelaparan, dan membuat negara kita bertekuk lutut. Jelas mereka tidak akan berhasil, tetapi niatnya jelas, ujar Rogozin dalam sebuah tweet di akun resminya. Itulah mengapa saya percaya bahwa pemulihan hubungan normal antara mitra di SSS dan proyek lainnya hanya mungkin dengan penghapusan sanksi ilegal secara pun dan tanpa syarat imbunya. Dengan berhentinya kerjasama ini, tak lama lagi Roscosmos akan mengajukan proposal untuk mengakhiri pekerjaannya dengan NASA dan Badan Antariksa Internasional lainnya kepada otoritas Rusia. Tidak diketahui pasti bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi stasiun luar angkasa. Tetapi peran Roscosmos bagaimanapun memang sangat penting untuk ISS, di mana segmen orbital Rusia menangani kontrol panduan untuk seluruh operasi ISS. Melansir Ejatjut Senin 4 April, sebagai catatan ISS tidak dimiliki oleh satu negara pun. AS, Uni Eropa, Rusia, Kanada, dan Jepang mengoperasikan stasiun tersebut melalui perjanjian kerjasama antar negara. Sebelumnya AS dan banyak negara lain memperlakukan sanksi keras terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 24 Februari. Akibatnya sanksi tersebut membuat rata-rata orang Rusia kehilangan akses ke banyak layanan buatan barat termasuk Apple Pay dan Google Pay. Namun ISS bukanlah program luar angkasa bersama pertama yang melihat masa depannya dalam ketidakpastian karena meningkatnya ketegangan antara barat dan Rusia. Pada Maret lalu, Roscosmos mengatakan tidak akan menyangkut satelit internet OneWeb ke luar angkasa sampai pemerintah Inggris menjual sahamnya di perusahaan. Pada bulan yang sama, ESA mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan misi gabungannya ke ExoMars dan Roscosmos atas program senjata biologis AS di Ukraina. Belakangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut aktivitas biologis militer Washington di Ukraina sebagai rencana setan, lapor kantor berita Rusia, RIA Novosti. Menanggapi hal tersebut, Dubes Greenfield menyampaikan bantahannya. Minggu lalu, kami mendengar dari perwakilan Rusia soal teori konspirasi yang aneh. Minggu ini kami mendengar lebih banyak lagi dari mana asalnya. Hal-hal terdengar melalui email berantai dari beberapa sumber gelap internet. Presiden Biden memiliki kata untuk pembicaraan semacam ini, kata Greenfield. Demikian disebutkan dalam situs US Mission Senin 4 April 2022. Seperti yang saya katakan 1 minggu lalu, Ukraina tidak memiliki program senjata biologis. Tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina. Tidak di dekat perbatasan Rusia, tidak dimanapun. Hanya ada fasilitas kesehatan
kesehatan masyarakat. Dengan bangga saya katakan didukung dan diakui oleh pemerintah AS, Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah, serta lembaga internasional lainnya. Dalam pernyataannya, Greenfield malah menyebut Rusia yang telah lama mempertahankan program senjata biologis. Faktanya Rusia lah yang telah lama mempertahankan program senjata biologis yang melanggar hukum internasional. Rusia yang memiliki sejarah penggunaan senjata kimia yang terdokumentasi dengan baik. Ini adalah Rusia yang merupakan agresor di sini. Itu adalah operasi Rusia yang meracuni Alexei Navalny dan Sergei dan Yulia Skripal dan agen saraf. Rusia yang terus mendukung rezim Assad di Suriah dan melindunginya dari pertanggungjawaban ketika PBB dan OPCW telah mengkonfirmasi bahwa Assad baru-baru ini menggunakan senjata kimia selama beberapa tahun terakhir. Dubes Greenfield menyebut bahwa AS tidak akan menghargai disinformasi atau teori konspirasi Rusia. Kami akan terus membunyikan alarm dan memberitahu dunia kemana arah Rusia menurut kami. Dan kami akan mengingatkan dunia bahwa Rusia telah berulang kali berbohong selama beberapa minggu terakhir. Terlepas dari sebuah bukti yang dapat kami lihat dengan mata kepala sendiri, itu memberitahu kami bahwa mereka tidak akan menyerang Ukraina, terlibat dalam perang pelatihan, perang dan tertarik pada diplomasi. Badan Antariksa Rusia atau Roscosmos menyatakan akan terhenti bekerja sama dengan NASA dan Badan Antariksa Barat lainnya seperti ESA di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Pernyataan itu dilayangkan oleh Direktur Roscosmos Dmitry Rogozin belum lama ini, yang mengacu pada sanksi internasional terhadap Rusia. Dia mengatakan kerjasama antara badan antariksa negara lain hanya akan dilanjutkan setelah sanksi itu dicabut. Tujuan sanksi adalah untuk membunuh ekonomi Rusia, menjerumuskan rakyat kita ke dalam keputusan dan kelaparan, dan membuat negara kita bertekuk lutut. Jelas mereka tidak akan berhasil, tetapi niatnya jelas, ujar Rogozin dalam sebuah tweet di akun resminya. Itulah mengapa saya percaya bahwa pemulihan hubungan normal antara mitra di SSS dan proyek lainnya hanya mungkin dengan penghapusan sanksi ilegal secara pun dan tanpa syarat imbunya. Dengan berhentinya kerjasama ini, tak lama lagi Roscosmos akan mengajukan proposal untuk mengakhiri pekerjaannya dengan NASA dan Badan Antariksa Internasional lainnya kepada otoritas Rusia. Tidak diketahui pasti bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi stasiun luar angkasa. Tetapi peran Roscosmos bagaimanapun memang sangat penting untuk ISS, di mana segmen orbital Rusia menangani kontrol panduan untuk seluruh operasi ISS. Melansir Exodus Senin 4 April, sebagai catatan ISS tidak dimiliki oleh satu negara pun. AS, Uni Eropa, Rusia, Kanada, dan Jepang mengoperasikan stasiun tersebut melalui perjanjian kerjasama antar negara. Sebelumnya AS dan banyak negara lain memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 24 Februari. Akibatnya sanksi tersebut membuat rata-rata orang Rusia kehilangan akses ke banyak layanan buatan barat termasuk Apple Pay dan Google Pay. Namun ISS bukanlah program luar angkasa bersama pertama yang melihat masa depannya dalam ketidakpastian karena meningkatnya ketegangan antara barat dan Rusia. Pada Maret lalu, Roscosmos mengatakan tidak akan menyangkut satelit internet OneWeb ke luar angkasa sampai pemerintah Inggris menjual sahamnya di perusahaan.